Tes. Halo bradgu, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Sebuah film lawas berjudul Combustion ini akan menceritakan tentang sekelompok perampok yang memanfaatkan kecantikan pacarnya untuk merampok target-targetnya. Wah, film ini makin seru karena si perampok ternyata doyan balapan liar dan dibumbui banyak banget adegan-adegan yang memacu adrenalin. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! Time I'ma live up, head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. Berlatar di negara Spanyol, kita diperlihatkan seorang wanita cantik seksoy amburahoy yang bernama Ari baru aja diajak oleh seorang pria yang baru dia kenal yang kita panggil Mul aja lah ya, ke rumahnya. Di tengah percakapan mereka, Ari meminta izin untuk ke toilet sebentar, tapi ternyata Ari malah memasukkan 2 orang penjahat ke rumah Mul untuk merampok seluruh uang simpanannya. Mul yang ketakutan tentu aja menuruti permintaan 2 orang penjahat itu agar membuka brankas yang tersimpan di lantai atas. Setelah kedua penjahat itu pergi, Mul yang curiga pada Ari langsung mengejarnya. Tapi sangat disayangkan, tampaknya Ari dan kedua penjahat itu dapat dengan mudah kabur. Ternyata Ari dan kedua orang tadi yang bernama Nafas dan juga Nano merupakan sekelompok perampok handal. Mereka bertiga beraksi dengan menggunakan Ari sebagai umpan pada target mereka yang merupakan para orang kaya muda. Desde el atraco la joyería está conectada con la casa, que está justo en el negocio de sus padres. Murieron en un atraco hace 2 años. La joyería está en el centro. Dikarenakan mereka masih membutuhkan uang untuk memulai usaha baru di hidup baru di negara lain, Nafas memberi Ari target baru, yaitu seorang pria bernama Mikel yang merupakan pacar seorang wanita pemilik toko permata bernama Julia. Julia yang kini melanjutkan usaha keluarganya dalam jual beli permata digadang-gadang akan segera menikah dengan Mikel. Nafas percaya dan yakin bisa mengandalkan Ari untuk menggoda Mikel. Singkat cerita, di acara pesta Mikel, Ari menyamar menjadi seorang pelayan di sana dan mencoba mengamati situasi. Saat Mikel lagi nyebat sendirian di parkiran, Ari yang merasa itu adalah waktunya langsung mendekati Mikel. Di sanalah Ari sedikit memancing perhatian Mikel, membuat Mikel terpesona dengan kecantikannya dan bersedia bertemu kembali di lain waktu. Demi memperjelas lokasi pertemuan mereka, Ari memberikan sebuah alamat agar Mikel datang ke tempat itu. Beberapa waktu kemudian di sebuah bar terlihat Ari menghampiri Mikel yang telah lama menunggunya. Pada kesempatan itulah Ari lagi dan lagi bisa membuat Mikel yang telah bertunangan menyukainya. Di tengah obrolan mereka secara gak diduga, Mul dan temannya muncul membuat Ari langsung membawa Mikel pergi. ¿Has venido en coche? Sí. ¿Dónde la tienes? Aquí. Esa la tiene Mero, tío. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Mul yang menggunakan mobil Audi S7 Sportback C7 tahun 2013 berwarna hitam dengan Mikel yang menggunakan mobil Porsche Panamera Turbo 970 2010 berwarna putih. Terlihat jelas dengan edunnya Mikel membanting setir menggaspol mobil mengelabui Mul yang terus mengejar mereka. Hingga di suatu momen secara mengejutkan Mikel bisa lolos dari kejaran Mul.
Ari yang beralibi kalau Mul dan temannya merupakan seorang rentenir yang mau menagih hutang meminta Mikel menurunkannya di sebuah pelabuhan. Tanpa diduga, Ari yang malah terbawa suasana sebelum pergi memberikan Mikel nomor teleponnya. Beberapa saat kemudian setelah kepergian Mikel, Nafas menghampiri Ari dan segera membawanya untuk pulang. Di sanalah Nafas yang curiga terhadap Ari memperingati agar Ari gak melewati batas. Keesokan harinya, Mikel yang teringat dengan nomor telepon Ari menghubungi wanita itu untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian Ari dibawa oleh Mikel berkeliling menikmati pemandangan menggunakan pesawat capung pribadinya. Real jellies inside. Setelah puas mengajak Ari menikmati pemandangan yang begitu indah, Mikel yang ingin menunjukkan hal lain mengajak Ari untuk pergi ke rumah. Melihat hal itu, Nafas sontak kaget karena Mikel ternyata sulit ditebak. Saat Ari dan Mikel mulai terbawa suasana, Ari yang ingat dengan perkataan Nafas segera kabur dari tempat itu. Dengan tergesa-gesa, Ari berlari menghampiri Nafas yang mengatakan kalau dia gak mau melanjutkan misi. Hal itu dikarenakan Ari gak mau merusak hubungan Mikel dan tunangannya. Sontak Nafas pun emosi dan mencoba meyakinkan Ari kalau itu adalah aksi terakhir mereka. Satu minggu kemudian, Mikel yang gak kunjung mendapat kabar dari Ari menghubunginya, menyuruh Ari agar datang ke rumahnya. Tanpa diduga, seperti yang kita lihat saat ini, tampaknya Ari juga menyukai Mikel karena tanpa sepengetahuan Nafas, Ari diam-diam pergi ke rumah Mikel untuk, ya gitu deh. Aduh. Suatu malam, Mikel yang penasaran siapa Ari sebenarnya mencoba datang ke tempat Ari diturunkan sebelumnya. Terlihat jelas Nafas dan Ari menggunakan mobil Porsche 911 GT2 RS 2008 berwarna hitam keluar dari garasi bersamaan dengan Nano yang menggunakan mobil BMW E64 berwarna merah. Merasa ada hal yang janggal, Mikel pun membuntuti mereka sampai ke sebuah lokasi. Secara mengejutkan, ternyata Nafas dan Nano berniat untuk melakukan balapan liar di sebuah wilayah terpencil di pinggiran kota. Setelah aba-aba diberikan oleh Neneng Ari, akhirnya balapan itu pun dimulai. Dengan keahlian mengemudi yang cukup mumpuni, Nafas bisa menjadi juara pertama, mengalahkan mereka semua. Disinilah Mikel tahu kalau Nafas merupakan kekasih dari Ari. Gak lama dari itu, Nafas terlihat dihampiri oleh seorang pengemudi tadi yang bernama Argentino yang menantang melakukan balapan ulang dengan jumlah yang lebih besar minggu nanti. Mikel yang masih heran dengan kelakuan Ari mencoba memberanikan diri datang ke markas kelompok Ari. Di sana Mikel disambut baik oleh Nafas yang tanpa basa-basi langsung membawa Mikel ke sebuah bar. Ternyata Nafas selama ini telah tahu identitas dari Mikel yang ternyata merupakan mantan pembalap profesional. Merasa Mikel bisa diandalkan, Nafas beralibi pada Mikel kalau dia hanyalah sahabatan dengan Ari. Atas hal itulah, untuk bisa membuat Ari mencintai Mikel sepenuhnya, Nafas menyuruh Mikel membuktikan kemampuannya di lintasan.
Di sebuah jalan samping rel kereta api, Nafas memberi beberapa patah kata agar Michael bisa lolos mengikuti balapan yang akan diadakan nanti malam. Dengan menggunakan mobil Porsche kesayangannya itu, Michael langsung menggaspol mobilnya lebih kencang, lolos dari tantangan yang diberikan Nafas. Wow! Singkat cerita, Nafas pun membawa Michael kembali ke bengkel dan menyuruh Nano agar memperbaiki dan menambah kecepatan mobil Michael. Pada kesempatan itulah Nafas mengatakan kalau Michael akan ikut mereka balapan nanti malam. Di malam itu juga, Michael ikut serta berada di garis start bersama Nafas dan para pembalap lain. Setelah semua uang taruhan dikumpulkan dan aba-aba diberikan, akhirnya balapan itu pun dimulai. Di tengah jalannya balapan, para polisi tiba-tiba mengepung tempat itu, membuat para pembalap termasuk Michael dan juga Nafas ketar-ketir. Beruntung saat mereka cukup jauh dari para polisi, Michael dan Nafas bisa menyembunyikan mobil mereka. Tetapi sangat disayangkan, baru aja mereka berdua akan kabur, seorang polisi memergoki. Di sanalah Michael yang baik hati rela mengorbankan dirinya agar Nafas bisa kabur melarikan diri. Tranquilo. Di kantor kepolisian, Michael diinterogasi oleh petugas di sana yang menanyakan tentang komplotan Ari. Ternyata mereka selama ini telah menipu puluhan pemuda kaya raya dengan cara yang sama. Walaupun tentu aja Michael kenal mereka semua, dia gak membocorkan informasi tentang kelompok Ari. Michael yang rarudet alias pusing melampiaskan semuanya pada Julia. Di hadapan Julia, Michael malah memutuskan hubungan yang telah lama mereka tempuh saat itu juga. Dengan penuh amarah, Michael pun menerobos masuk ke markas Ari dan langsung memarahi mereka semua. Nafas, Ari, dan Nano pun tampak kaget karena Michael gak melaporkan mereka semua pada polisi. Di sana Nafas meminta Michael yang udah terlanjur bergabung dengan mereka bekerja sama untuk melakukan aksi perampokan. Karena keputusan yang dia ambil, Michael marah besar karena bisa-bisanya dia mencintai wanita yang salah. Gak lama kemudian, di tengah rasa ambigunya itulah Michael dihampiri oleh Nafas yang mengajaknya untuk berpesta. Di sebuah klub malam, Nafas membiarkan Michael berjoget, berdansa, bermesraan dengan Ari. Tapi ternyata di balik itu semua, Nafas diam-diam memasukkan obat terlarang ke dalam minuman Michael. Dan saat Michael mabuk, Nafas menyuruh Michael agar membawa kabur mobil milik salah satu pengunjung klub itu. Keesokan harinya, setibanya Nafas, Ari, dan Michael di pinggiran sungai, Nafas yang melihat kalau Michael masih dalam keadaan teler, membawa kunci mobil yang dicuri Michael dan segera pergi bersama Ari. Ari pun sangat marah karena Nafas bisa-bisanya bertindak sejauh ini, mengkambing hitamkan dan menjebak Michael sebagai pelaku pencurian mobil itu. Di waktu yang sama, Michael yang baru siuman kaget karena dia baru aja ditinggalkan oleh Nafas dan Ari. Nafas, ¿qué pasa? Setibanya di markas, Nafas berkata pada Ari kalau dia akan menemui Argentino untuk melakukan balapan. Ari yang khawatir dengan keselamatan Nafas, apalagi Nafas malah membawa semua uang tabungannya untuk taruhan, tentu aja melarang Nafas untuk pergi. Tapi karena Nafas keras kepala, Ari yang merasa sakit hati menghampiri Michael untuk kembali Singkat
Singkat cerita, Nafas yang hanya membawa uang $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah menambah taruhannya dengan mempertaruhkan mobil kesayangannya. Argentino pun mengatakan jika Nafas kalah dia tetap harus membayar $100.000 karena dia gak tertarik dengan mobil yang Nafas pakai. Atas hal itu, Argentino akan membawa mobil itu sebagai jaminan. Dan setelah mereka berdua sepakat dan aba-aba diberikan, akhirnya balapan itu pun dimulai. Dengan menggunakan mobil Ferrari F430 tahun 2005 berwarna merah, Argentino menggaspol mobilnya, membuat Nafas sedikit kesulitan. Dan secara gak disangka, di sebuah putaran Argentino melakukan hal curang, membuat Nafas kalah dalam balapan itu. Beberapa waktu kemudian, mengetahui kalau Ari berada di apartemen Mikel, Nafas yang emosi pun menggedor-gedor pintu apartemen Mikel. Di sanalah Nafas memohon pada Ari agar ikut dengannya esok hari pergi kabur ke luar negeri. Nafas juga menambahkan kalau dia akan menunggu Ari di bandara sebelum jadwal keberangkatannya. Hola, soy Ari. Ahora mismo no puedo hablar. Déjame tu mensaje. Chao. 24 jam kemudian, Nafas yang gak kunjung melihat Ari tiba-tiba dihampiri oleh Argentino bersama anak buahnya. Tanpa basa-basi, Argentino yang tahu Nafas berniat untuk kabur membawanya ke suatu tempat. Te voy a pagar, ¿vale? Dame tiempo, te voy a pagar. Te voy a pagar. Di sebuah gudang yang terbengkalai, Argentino menghajar Nafas habis-habisan. Dan gak hanya itu aja, Argentino mengancam Nafas agar segera melunasi hutangnya sambil mematahkan lengan Nafas. Gak lama dari itu, Ari dan Mikel yang mendapat pesan dari Argentino yang berisi foto Nafas segera pergi ke lokasi. Tapi Argentino yang telah menunggu kedatangan mereka langsung menyeret Ari masuk ke dalam mobil. Argentino meminta Mikel dan Nafas agar segera melunasi hutangnya atau nyawa Ari akan terancam. Singkat cerita, karena Mikel gak punya uang sebanyak itu, Mikel pun sontak membuat sebuah rencana nekat dengan Nafas dan juga Nano. Ternyata Mikel berniat untuk mencuri uang simpanan Julia karena kita bisa tahu Mikel saat ini berada di kediaman Julia. Dia diam-diam memasukkan Nafas dan juga Nano. Julia yang ketakutan pun segera menuruti permintaan mereka agar membuka brankas yang tersimpan di ruangan lain. Tapi saat brankas itu dibuka, Nafas yang tahu kalau Julia punya 2 brankas menyuruhnya agar membuka brankas itu. Menyadari kalau kedua perampok itu adalah teman dari Mikel, Julia sontak kaget dan menyuruh Mikel untuk segera pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan, diam-diam Nafas menyelipkan beberapa gepok uang yang telah mereka rampok ke dalam tas yang berbeda. Setibanya di markas, ternyata Argentino dan anak buahnya telah menunggu kedatangan mereka. Beruntung Argentino gak macem-macem karena setelah mendapat apa yang dia mau, Argentino pun langsung melepaskan Ari. Ya, khawatir aja Ari diapa-apain gitu sama si Argentino. Lo siento, princesa. Mikel yang tahu kalau Nafas menyembunyikan uangnya secara mengejutkan merebut pistol yang Nano bawa dan langsung menembak Nafas. Nano yang ketakutan pun terpaksa memberitahu Mikel tempat di mana uang itu disimpan. Setelah mendapat semua uang itu, Mikel dan Ari segera pergi. Mamam tah Nafas. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian terlihat jelas Mikel dengan menggunakan mobil Porsche Panamera Turbo 970 2010 andalannya itu bersiap-siap berada di garis start bersama para pembalap jalanan lain. Dan saat aba-aba mulai diberikan oleh Ari, film ini pun The real jelly's inside. tamat.
Nah, itu dia Brad, sebuah film lawas tapi sangat berkelas. Jangan lupa nonton film fullnya langsung ya. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan pernah menggunakan kecantikan pacar untuk misi perampokan. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Starts feeling I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision, I go by.